Kios Batu Ariel Azril Mr. Smile. Ini ada batu, Bos. Iya. Batu apa itu, Bang? Berlian hitam, Bos. Batu. Kios Batu Benar berlian hitam, Bang. Mr. Smile. Kalau berlian hitam kayak mendadak loh, Bang. Iya. Pas ngancurin fondasi tuh. Tuh. Tapi ngomong-ngomong, bedanya kuat enggak ini, Bos? Ya, ya semoga kuat sih. Oh, semoga kuat. Tapi ya satu aja dulu, Kios Bos ya. Batu Ya. Ariel Kita masuk di Azril sini. Mr. Smile. Rumah yang gede ini nih. Tuh. Kios Batu Ariel Azril Mr. Smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel Asril Aril Mr. Smile Batu Akik. Hari ini kita gosok batu paling gawat, pemirsa. Gimana nggak gawat? Kata yang punya batu ini, pemirsa, ini bongkahan batu, bukan batu biasa. Terus bongkahan apa dong? Nah, ini dia, pemirsa. Ada dua bongkahan yang dibawa sama pelanggan. Kata si abang yang punya batu ini didapatnya pas lagi bongkar pondasi. Memang katanya, pemirsa, pondasi rumah yang dibongkar sama si abang ini bukan kepunyaan orang biasa, melainkan bekas pondasi rumah cucu kerajaan orang Belanda, pemirsa. Jadi ceritanya, pemirsa, rumahnya itu mau dibangun ulang. Rencananya akan dibuat lebih mewah rumahnya. Namanya juga orang berduit, pemirsa. Rumah dihancurin, dibangun lagi, dihancurin lagi, dibangun lagi. Duitnya nggak habis-habis buat bangunnya, pemirsa. Udah gitu punya rumahnya nggak cukup satu. Nah, ini dia, pemirsa, bongkahan ini. Pas si abang ini gempur pondasi rumah itu, pas pondasinya yang lain-lainnya, pemirsa, digempurnya biasa aja, nggak mengeluarkan percikan api. Nah, pas kena batu ini, pemirsa, lalu bogemnya si abang ini, pemirsa, sampai mengeluarkan api. Mungkin kalau percikannya kena bensin, pemirsa, makin gede lagi percikan apinya katanya. Karena dilihat si abang ini, pemirsa, bongkahannya itu agak hitam. Abang ini baru mengambil kesimpulan, pemirsa, bahwa batu bogemannya itu dilihat berwarna agak hitam. Dikiranya berlian hitam ya, pemirsa. Ini datang ke kita, pemirsa, dibawa semua bongkahannya, tapi serpiannya ditinggal. Minta digosokin menjadi cincin sebagai sampel. Dan ternyata, pemirsa, setelah kita belah-belah batu ini, ternyata agak empuk. Ini nih, pemirsa, sekiranya benar bongkahan berlian hitam. Gila benar kerasnya, pemirsa. Ataupun berlian warna lainnya itu di atas rata-rata kekerasannya, pemirsa, 9 ke atas kalau dites dengan alat canggih. Yaitu dia, pemirsa. Mungkin si abang ini lagi menghayal. Soalnya katanya, pemirsa, namanya berlian kalau dijual, pemirsa, itu harganya puluhan juta sampai ratusan juta. Itu masalah harga, pemirsa, juga tergantung kualitasnya ya. Ini batu, pemirsa, minta digosokin menjadi cincin. Satu aja, pemirsa, katanya sebagai sampel. Nanti ini batu, pemirsa, bakalan diuji ke laboratorium. Tapi kalau menurut saya mah ini, pemirsa, ini batu agak empuk. Agak-agaknya belum masuk ke arah berlian hitam yang diduga sama si abang ini. Ini sisa bongkahannya udah kita amankan ya semuanya, pemirsa. Nanti kita kembalikan sama si abang. Lanjut kita ke proses gosok. Tahap awal kita gosok seperti biasa bagian bawahnya terlebih dahulu. Awalnya si abang ini, pemirsa, ini batu minta digosokin berbentuk segi-segi atau berbentuk fasetting. Tapi saya bilang nggak sanggup, pemirsa, soalnya alatnya belum ada. Karena si abang ini nggak sabaran, jadi minta digosokin menjadi cincin yang penting.
Bawahnya sudah rata ya pemirsa, lanjut bagian lingkarannya kita gosokin. Kita sesuaikan dengan ringnya. Oh iya pemirsa di rumah, ya yang namanya pemirsa hidup enak dan hidup mewah serba kecukupan. Ya siapa juga ngimpi-ngimpiin gitu ya pemirsa. Ya berbagai cara untuk memperoleh kekayaan itu. Tapi kalau caranya masih wajar ya pemirsa, ya sah-sah saja. Tapi memang pemirsa, kalau saya perhatikan orang-orang di luar sana pengen hidup kaya dan mewah, ya berbagai cara ditempuh. Mulai dari kerja keras, dengan cara jualan, berbisnis dan sebagainya pemirsa. Itu mah masih wajar. Yang nggak wajar, kerjanya nggak ada, menghayal terus. Batu nggak boleh hitam sedikit pemirsa, langsung dikira berlian hitam. Oh ya pemirsa di rumah, mari kita doakan si abang yang punya batu ini agar nantinya benar-benar menemukan apa yang ada di hayalannya dan dicita-citakannya pemirsa. Semoga si abang yang punya batu ini benar-benar ketemu dengan berlian hitam yang sejati. Sudah selesai batunya digosok pemirsa, kita sudah siapkan amplasnya, segera kita pasang di mesin amplas. Dikarenakan ini batu pemirsa agak empuk, jadi kita gunakan amplas yang kasarnya ukuran 320. Kita proses pengamplasan bagian bawahnya dulu sampai hilang bekas gurindanya. Oh ya pemirsa di rumah, berhubung kita gosok batu ini batu gila, yang penting agar saya bersemangat terus menggosok batu pemirsa, tentunya membutuhkan dukungan pemirsa dengan cara tekan tombol subscribe bagi yang belum. Tentu bagikan videonya ke teman-teman lainnya, tekan tombol loncengnya yang berwarna merah agar pemirsa semua mendapat notifikasi video-video batu yang aneh lainnya yang akan datang ya pemirsa. Sudah dipasang setik batunya pemirsa, bagian bawahnya tadi sudah diamplas. Ini lanjut kita amplas bagian atasnya. Kita ratakan seluruh permukaan atasnya hingga rata dan simetris. Aha pemirsa, ternyata sudah selesai pengamplasan kasar. Lanjut kita haluskan lagi menggunakan amplas ukuran 1000 yang halus. Lanjut terus proses amplasnya pemirsa, bagian atasnya menggunakan amplas yang halus ukuran 1000. Sudah halus semua permukaan atasnya pemirsa diamplas, lanjut kita kikir atau kita amplas bagian leher pada ringnya pemirsa dikarenakan masih tebal. Nah ringnya sudah rapi diamplas, lanjut kita siapkan kulit poles pemirsa untuk proses pemolesan batu yang diduga berlian hitam agar lebih mengkilap. Kita gunakan serbu intannya seperti biasa secukupnya, kita oles juga dengan minyak baby oil. Sebagai pelumas kita poles-poles batu ini sampai halus dan mengkilap-kilap. Mengkilap semua atas dan bawah batunya pemirsa, lanjut kita pasang ringnya menggunakan palu dan paku. Kita rapatkan dulu seluruh permukaan bagian lehernya pemirsa, kita posisikan batunya berada di tengah-tengah lalu kita ketrik menggunakan paku. Tentunya kita pastikan rapat bagian lehernya ya pemirsa. Pemasangan ringnya sudah selesai, lanjut kita kikir bekas ketrikannya. Kita pastikan juga bekas ketrikannya rapi menggunakan kikir ini pemirsa. Aha pemirsa, batunya sudah selesai, kita gosok begini hasilnya. Jadinya tadinya yang warnanya sudah kita pilihkan warnanya dominan agak hitam. Nggak taunya ternyata begini hasilnya pemirsa. Hitamnya bercampur dengan warna agak abu-abu. Cumannya benar mengkilap batu ini ya pemirsa. Tapi dikarenakan batunya agak abu-abu warnanya, jadi kilap dan minyaknya batu ini kurang kelihatan. Getarannya ada batu ini sedikit. Bisa jadi ini batu agak muda ya pemirsa.
Kita cek ya pemirsa, batu ini tembusnya semana. Oh, ternyata pemirsa nggak tembus sama sekali. Lumayan ajib batu ini lurik-luriknya pemirsa. Semoga si abang senang dengan hasilnya dan bahagia selamanya ya pemirsa.